Oke, sekarang kita akan membahas tentang persamaan Darcy atau kadang disebut juga sebagai hukum Darcy. Bahasa Inggrisnya berarti Darcy's Law. Itu merupakan persamaan untuk aliran fluida di media berpori. Darcy melakukan eksperimen ini pada tahun 1856 menggunakan sand filter. Jadi ilustrasinya eksperimen Darcy itu seperti ini. Darcy mengalirkan air dengan laju tertentu yaitu Q, mengisi seluruh alat percobaan ini hingga keluar dari bawah. Tentunya di bagian sini juga akan diisi sampai ketinggian tertentu. Ini juga. Nah, luas dari sand filter ini sebesar A. Untuk ketinggian ini kita sebutnya H1. Ketinggian ini H2. Dan panjang sand filter ini adalah L. Jadi, Darcy menemukan bahwa dari eksperimen tersebut, laju yang dialirkan itu sebanding dengan luas kali dengan perbedaan ketinggian ini, H1 kurang H2, bagi dengan L. Yang artinya di sini, Darcy menemukan bahwa Q itu sama dengan suatu konstanta, misalnya kita sebut K, dikalikan A, H1 kurang H2 per L. Kemudian persamaan tersebut digeneralisir menjadi Q sama dengan Ka. Karena ketinggian ini sebenarnya bergantung dari tekanan hidrostatiknya itu, maka di sini dP dan terhadap jaraknya dx. Ini persamaan yang lebih umumnya. Nah, Q dibagi dengan A itu kita bisa tulis sebagai laju, kecepatan. Itu K dP dx. Jadi ini persamaan Darcy. Nah, waktu itu kita menemukan bahwa di sini sebenarnya ada negatif ya. Itu karena kita meninjau dP dx itu sendiri. Atau di sini lebih tepatnya kita sebut dP ds. Di mana S itu adalah arah aliran. Jadi tidak selalu pada sumbu X, tapi tergantung pada arah alirannya. Ketika ds-nya bertambah, artinya dia mengalir maju sesuai dengan arah aliran, kita dapat lihat bahwa tekanannya itu berkurang. Jadi ketika dia maju di sini, jadi ds itu positif. Nah, ternyata tekanannya berkurang. Jadi yang harusnya tekanannya itu sebesar ini, dia berkurang sejauh ini. Otomatis dP itu akan bernilai negatif. Oleh sebab itu, karena lajunya bernilai positif, kita harus menambahkan tanda negatif di sini untuk membuat nilai dPds yang negatif ini menjadi positif. Itu. Oleh sebab itu, persamaan Darcy itu V sama dengan minus K dP dx. Kemudian banyak peneliti mulai mencari-cari sebenarnya K ini apa, dan terinspirasi dari fenomena yang juga berlaku di elektro. Jadi kalau misalnya kita melihat secara analogi, ini serupa. Arus itu sebanding dengan
perbedaan potensial dibagi dengan hambatannya. Nah, di sini arus di persamaan Darcy itu lajunya, gitu. Potensialnya itu yang menyebabkan mereka mengalir itu karena perbedaan tekanan. Jadi, kenapa fluidanya bisa mengalir seperti ini? Ya karena tekanan di sini lebih tinggi dibanding tekanan di sini, makanya dia mengalir. Jadi, tergantung dari perbedaan tekanan itu. Sama hambatannya itu adalah ini semua. Semakin panjang, semakin menghambat, dan K itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau di elektro, kita ada istilah yang kita sebut konduktivitas, yaitu kemudahan dari elektron tersebut mengalir di dalam partikel-partikel logam, seperti itu. Nah, kalau di media berpori, maka kita ada istilah yang kita sebut permeabilitas, yaitu kemudahan untuk mengalir di media berpori. Oke? Nah, kalau secara logika, ketika permeabilitas, jadi simbol untuk permeabilitas itu adalah K, ketika permeabilitas naik, maka otomatis akan lebih mudah mengalir. Kemudian, selain permeabilitas, kita meninjau benda lainnya. Pada eksperimen ini, hambatannya itu selain jarak, yaitu batuan ini, yang kita sekarang sudah tahu bahwa itu permeabilitas, dan satu lagi, itu fluida itu sendiri. Fluida itu sendiri memiliki viskositas. Jadi, viskositas. Atau simbolnya mu, itu kekentalan dari fluida itu. Nah, ketika viskositasnya tinggi, fluidanya kental, maka otomatis akan semakin sulit untuk mengalir. Sehingga hambatan ini, konstanta yang menghambat ini, diformulakan sebagai K per mu. Ketika K naik, maka V-nya ikut naik. Sedangkan ketika viskositas naik, lajunya semakin pelan. Oke? Oleh sebab itu, persamaan Darcy jadi V sama dengan minus K per mu dP ds.